Kenapa? Pintar mengarahkan, tidak bisa subur, tidak bisa jadi pohonnya. Ya, subur pohonnya, ngarah tidak bisa, amburadul juga nggak jadi. Ini dua ilmu yang tidak bisa lepas. Karena apa? Ini Pak De yang terapkan di pohon-pohonnya Pak De, yang ada di studio. Ya, jadi apa yang Pak De sampaikan ini berdasarkan pengalaman Pak De sendiri. PBBI Jaya, PBBI hebat, PBBI maju. Ya, teman-teman bonsai, kita sekarang berada di arena kontes Pamnas PBI Jembrana. Kebetulan di sini ada rekan-rekan kita akan sharing seperti apa, teman-teman saksikan. Karena di sini kita melihat pohon, teman. Om Swastiastu, Sarang Sami. Swastiastu. Ya. Mana pohonnya, Pak? Ini Pohon apa nih? Ini siapa punya nih? dari Beleleng. Oh, Singaraja ya? Singaraja. Kadek Yudi Singaraja. Asik ya pohonnya, asik. Jadi, cuman ini kurang besar ya. Kalau besar dengan posisi berat gini enak ya. Berarti tidak seimbang gitu. Kan kurang sih kesannya tuh, kurang kesannya ya. Ya, kesan kurang. Tapi bagus pohonnya Pak. Naturalnya nih, ini keringnya loh bagus. Kalau kita tuh jarang kering itu dicat, tapi usahakan jangan ngecat lah kering itu ya. Untuk antisipasinya Pak deh, untuk Pakai air laut aja sih. penyiramannya. Nah, ada poles ininya disikat di kuas keringan tuh. Oh, Kayak air laut. tanpa ke media jadinya. Jangan. Kalau sedigi siram. Oh iya. Kalau sedigi disemprot-semprot aja. Inti poinnya kan ke daun sih sebenarnya. Iya. Ya cek sana mana pohonnya. Ini sancang. Wih, ini lega nih sampai saking suburnya loh. Nih. Tempat ya kemarin nggak ada itu. Kemarin nggak ada nih ya? Nggak ada. Wah, hebat ya sampai lompat tempat gini ya. Offset. Lega ini keren nih. Dulu historinya dari Pak Alung ini. Pak Alung, oh Ya Merdeka. dulu, tapi Pak Muji PC beli, ya. Badung ini luar biasa nih. Elegannya. Mantap. Ini kalau bisa program pohon seperti ini, ya. Jadi ini gayanya informal. Kenapa gaya informal? Jadi terapannya seperti ini. Kalau gaya informal tuh body agak meliuk dia. Kalau formal tuh cokan ya. Lurus. Ya. Nah, kenapa biasa kan banyak pertanyaan nih. Kenapa banyak yang tampil itu formal informal? Kadang-kadang karena konsepnya mungkin bagi teman-teman tuh lebih gampang kayaknya proses pohon seperti itu, ya. Gimana kira-kira ya? Dan susah loh, Pak, buatnya itu. Tapi kalau bisa buat bogel seperti ini bagus. Kira-kira dengan bogel gini mahal nggak kira-kira nih? Sangat. Kira-kira berapa harganya? Hah? Bisa puluhan Pak. Bisa puluhan? Bisa puluhan juta ya? Iya. Bisa puluhan, bisa ratusan. ke depan. Ratusan. Ini kan belum matang ya, Ya belum ada. belum maksimal. Kalau Daunnya. sudah matang maksimal, karena yang proses paling lama itu ngakar Pak.
akarnya ya. Membuat akar seperti ini nih kayak gimana dia, lama prosesnya. Tantangan kita di bonsai sih akar dulu ya, karena memang itu tuh gerak dasar yang paling utama. Akar kalau formal informal. Tentunya kalau pohon in the rock, ya, on the rock in the rock kayak sandigi itu kan nggak perlu. Ya, bisa dipakai pengganti akar tuh batu. Nah kalau ini nih memang bagus. Ini contohnya kalau pohon informal. Kelihatan besar. Ya. Nah biasanya mahkota, penempat mahkota itu sering sekali bingung teman-teman. Ye, mahkota itu di mana diletakkan Bade? Condong kemana? Kadang kalau jangan sampai seimbang. Kalau pegadaian seimbang bagus. Tapi kalau pohon terlalu seimbang ini berat dia, berat. Jadi tentunya agak miring dikit. Yang paling menonjol setiap bonsai yang kita lihat ya, dominannya dia tuh mengejar cabang pertama yang paling besar. Secara logika, pohon itu kan punya cabang terbesar di bawah ini ke ini, kan besar. Mahkota itu biasanya condong mengejar ke cabang yang utama. Kenapa? Agak berat ya. Karena agak berat ya, terkesan berat, seolah jadi matahari itu condong mengejar matahari juga gitu. Karena di sini kan seling-seling mengejar matahari. Dan jangan lupa sap-sap itu. Kadang-kadang kan pelihara cabang satu tuh banyak dah diisi gini loh. Ya, tapi tahapannya 1, 2 tetap ya. 1, 2. Tapi kalau ini tetap butuh proses, Pak. Nah, kalau kita senang bonsai sekarang, Pak ya, nanam langsung sekarang, Pak. Karena yang menjawab itu masalahnya waktu. Waktu. Hari minggu ke bulan, bulan ke tahun. Ke tahun. Tanpa terasa loh. Tidak dipungkiri. Nah, kalau kita mikir besok kapan jadinya punya pohon? Nah, dia masuk kali ya. Masuk. Nah, siapa yang punya pohon? Ayo sharing di mana? Di sini, Pak. Nah, ini ada sahabat Kebetulan- kita yang sharing. Kebetulan ini perdana. Wah, ini sancangnya. Ye, waduh. Nah, teman-teman, ini sebuah pohon sancang dimiliki oleh sahabat saya ya. Siapa nama? Pasak Hah? Nose kalau di Facebook. Pasak Nose. Iya. Pak Pasak Nose, salam dulu sama teman-teman Salah. ya seluruh Indonesia. Ye. Jadi teman-teman di sini kita sharing dengan Pak Nosonya di Facebooknya Pak Nose ya. Pasak Aslinya Nose. Pasak Adnyana. Pasak Adnyana, Iya. Pak Pasak Adnyana. Kebetulan beliau juga panitia ya. Panitia. Di sini dengan keberadaan pohon ini kenapa dapat merah? Kenapa nggak dapat bendera sekalian gitu? Nah, kebetulan tiang ini perdana ikut, itu Oh. pertama kali ikut Beginner ya? kontes gitu. Nah, pengen tahu lah untuk di kelas pertama bagaimana yang bisa dibilang besten, dapat merah, dapat hijau gitu, Pak De. Oh gitu ya. Artinya kategorinya gitu loh. Oh kategorinya. Ataukah pohon saya masuk di mananya kurang gitu. Untuk menjadi bestennya gimana prosesnya gitu loh. Oh gitu. Jadi gini, kalau kita berbicara tentang bonsai, terutama di pamer ya. Iya. Kalau berbicara pamer itu kan kompetisi nih. Hmm. Nah, di pamer itu sebuah kompetisi. Tentunya pemahaman dulu. Iya. Kenapa wajib kita harus paham? Nanti paham. Jadi pohon-pohon yang kontes itu pohon-pohon yang gimana? Namun tidak serta-merta yang kontes itu nyari prestasi. Iya. Ada juga yang kontes tuh pingin cari pengalaman, pengen belajar. Sama contoh dengan hal ini, mungkin kalau nggak ada pohon ini duduk di sini, mungkin kita nggak ada ngumpul begini. Iya. Dan nggak tahu gini itu kita, Pak. poin satu pertama. Jadi tidak mesti harus dapat best 10, Iya. itu enggak, ya. Nggak. Namun pola pikir kita ke depannya tentu juga berharap bagaimana saya bisa ikut dengan teman-teman Iya, pasti. mendapatkan prestasi. Prestasi gitu. Nah. Tujuan kita kan ke sana, Pak De. Nah. Untuk pembelajaran kita semua sebagaimana kita Sebaik-baiknya, bisa. sebagus-bagusnya. Itu dah maksudnya gitu. Itu mau maju lah. Nah, jadi gini kebetulan ada sancangnya di sini. Kalau kita sebelum bicara sancang ya saya kembalikan. Dengan adanya pamer ini, teman-teman terutama Pak Senasa dan teman-teman melihat dengan hadirnya 300 sekian pohon ya. Iya. Ternyata yang dipilih cuma 30 pohon. Nah, itu. Betul nggak? Heeh. Nah, disinilah kita punya pohon itu bisa bukan membandingkan ya. Ada setidaknya kita mencari contoh. Oh, ternyata yang best 10 begini. Oh, ternyata yang best inso ada begini. Iya. Apa bedanya dengan pohon kita? Kan Iya, itu ya. itu dah, Mas. Nah, kalau kita bicara perbedaan, tentunya kan signifikan kelihatan. Karena di sebuah kompetisi itu juri menilai itu nyari pohon yang terbaik, terbagus. Baik itu bicara gerak dasar, segala macam ya. Adanya konsentrasi yang seimbang semua ya, kematangan. Nah, di sini itu dinilai. Kalau di prospek mencari best 10 itu yang dinilai cuma gerak dasar. Gerak dasar. Bukan dinilai, yang dicari Iya. gerak dasar. Iya. Nah, gerak dasar yang bagus itu gimana? Nah, di sana udah ada contohnya 10 pohon. Iya. Akarnya mencengkram ya,
gerak batangnya ada ya. Habis itu terusannya mahkotanya jelas. Terusannya loh, terusan mahkota kan ini lagi gerak dasar ya. Komposisinya cakal bakal cabangnya itu bagus-bagus gitu loh ya. Sempurna. Karena memang di antara itu bukan pohon kita nggak bagus, nggak dapat best 10. Bagus, namun ada lebih bagus gitu loh. Nah, jadi kita mencari sesuatu yang lebih bagus. Nah, itu di kompetisi ya. Tentunya dengan ada pamer ini pemahaman kita lebih mendalam tentang hal itu. Kalau kita diam di rumah, sering Tiang sampaikan, kita punya pohon berasa pohon kita yang paling bagus. Karena nggak pernah keluar. Seperti kata dalam tempurung, apalagi datang teman. Bro, wih pohon lu bagus, udah berbunga-bunga sekali. Memang bagus, siapa bilang jelek. Tapi dalam kompetisi belum tentu menang. Namun seniman sejati mestinya memang targetnya itu. Jadi dengan ada pameran kita banyak belajar. Nyari bahan yang bagus mana. Semakin sharing semakin bagus. Apalagi ada saya nih, Pak Desi suka ya. Jangan takut-takut ya, ini kira-kira ke depan mana ada ke depan. Tapi yang jelas konsep dasar pertama kita mencari bonsai itu cakal bakal bonsai ya. Akar dan gerak batang. Cari yang paling bagus kalau dapat. Memang sekarang bahannya udah mahal ya. Kalau nggak dapat bahan-bahan yang bagus dengan membeli, jangan berkecil hati. Karena ada event The Max ini ada The Max nih. Jadi sistem membuat pohon The Max itu kecil tapi berarti. Jadi ada model Y gini ya. Potong aja dulu, tumbuhin ya. Sudah ada cabang baru cangkok. Tanam proses akar program. Pohon kecil belum tentu ini menang dengan pohon kecil. Kemarin The Mac pohon kecil berapa harga? Ratusan juta. Nah, betul nggak? Karena betul, sekarang kita bicara bonsai, bukan bicara tentang hobi aja. Nilai ekonomis. Nah, dengan adanya pohon The Max, pohon kecil banyak, sirkulasi perputaran pohon itu ada, bisa nyokolain anak untuk makan juga bisa. Sudah terbukti. Kita kembali ke pohonnya. Jadi begini teman-teman. Jadi sahabat kita bertanya, gimana ke depan? Ini pohon bagus, buktinya dapat merah. Saya pindahin dulu ya. Nah, dapat merah, tergantung sekarang kembali lawannya. Nah, kalau pohon kita ini lawannya lemah, lemah dalam arti konteks perakarannya, gerak batangnya, komposisinya segala macam ya, mungkin bisa pohon kita best 10. Nah, kembali di sini kan kita kalau ini kan dengan penampilan ini kebesaran pohon. Ya, dengan penampil kemenyeluruhan ya, keserasian penampilan berarti ya. Ya, plus ini pot kan pengaruhi. Keserasian juga pengaruhi pot. Nah, ya. Nah, ini penampilan keserasian ini potnya pengaruh nih. Penampilan keseluruhan. Ya, penampilan keseluruhan jadi mungkin daunnya kurang rapat. Kan ini kan udah di pertama. Sudah. Daunnya kurang rapat, kurang kecil, pokoknya kurang bagus lah. Nah, tapi kalau pohon itu rapat lah, beda lagi. Nah, itu tantangan bagi seorang owner. Jadi penampilan. Karena di penampilan itu ada pohon yang lebih rapat. Rapat dia bagus gitu loh. Ya, rapat kalau kematang ini udah dapat. Udah dapat, udah pelan ya. Nah, ini percabangannya Pak percabangan udah oke. Udah bagus pohon ini tinggal perapatan saja. Kalau ini rapat daunnya kecil, lain lagi ceritanya. Kalau naturalnya luar biasa pohon ini ya. Kita kan dari akar nih, dari akar, gerak batang, ini kesan tua udah ada nih, ya udah bagus. Cuman kembali merapatkan daun, mematangkan perantingan. Itu udah maksud saya. Nah, kalau pot ini kedodoran dikit, ukuran yang enaknya gimana? Seberapa Pak? Lebih kecil segini bisa nih, segini. Selumut inilah. Nah, selumut ini aja. 35 kali 3. Ya, ini kedodoran. Lebar juga terlalu lebar ya. Kotak bagus nih. Kotak juga bagus, suka panjang ya atau opal boleh. Opal aja bagus. Boleh opal. Yang jelas nih kedodoran artinya masih kelebaran sekali. Ya. Maksudnya ini merah, kalau merah pedikatnya kan tinggal meneruskan saja. Tinggal meneruskan. Kalau pedikat merah ini pohon ini udah lengkap. Kategori udah komplit kali pertama. Jadi tinggal ada beberapa kekurangan itu untuk mencari best 10. Tapi dalam arti kembali bukan tidak bisa best 10, bisa. Kembali lawannya. Harapan kan harus Pak De. Harapan namun dengan melihat teman-teman best 10 pohon-pohon begitu kayaknya kedepannya berat kita bersaing. Tapi harus gini Pak De, semangatnya Pak De. Jadi semangatnya mencari pohon yang lebih berkarakter tua, yang lebih matang. Nah, menanamlah mulai sekarang. Siap. Kalau menanam sekarang kan ada harapan, lu bisa juara, gitu loh. Harapannya. Gitu. Kalau kita berpikir harapannya itu juara, kita akan berusaha mengarahkan dan merawatnya. Karena di sana ada ilmu dua ya, yang harus digabungkan, dikolaborasikan. Merawat dan mau.
ilmu botani dan ilmu mengarahkan. Mengarahkan. Kalau salah satu pincang nggak bisa pohon itu jadi. Kenapa? Pintar mengarahkan nggak bisa subur, nggak bisa jadi bisa. pohonnya. Ya, subur pohonnya, ngarah nggak bisa, amburadul juga nggak jadi. Ini Harus dua seimbang. ilmu yang nggak bisa lepas. Karena apa? Ini Pak De yang terapkan di pohon-pohonnya Pak De, Iya. yang ada di studio. Ya, jadi apa yang Pak De sampai ini berdasarkan pengalaman Pak De sendiri. Saya ingin dulu penasaran, saya harus punya pohon besten loh. Saya harus punya pohon prestasi. Iya. Yang paling inti poin, saya pingin pohon yang harganya mahal. Gitu lah ya. Jadi kalau teman-teman penasaran gimana, silakan mampir ke studio. Tentang bicara perawatan ulmus, ipre, mungkin hokianti ya. Termasuk sendigi ada sedikit sih di rumah ya. Ya barang-barang 200-300. Jadi bisa main. Bukan kita sombong dah. Jadi teman-teman banyak untuk Ya, belajar. Untuk belajar. Karena di sini kita bicara ilmu bonsai itu ilmu fakta, ilmu kenyataan. Kenyataan. Jadi jangan muluk-muluk. Ya, Ilmu hidup. kita berbuat baik, hasil pun akan baik. Nah, itu berkait dengan pohon ini untuk penekanan oke ya. Nah, untuk ini rawan, hati-hati. Ada ini Ya. kan ada lubang nih. Iya, sudah. Sancang rawannya ini penyakit kutu Oh. putih. Jangan sampai di sini ada kebusukan. Oh, iya. Kalau ada kebusukan di sini kutu putih sampai masuk, berat kita membersihkan. Iya, Dia ke akan dalam. masuk ke pori-pori itu. Mulai dari dia keropos, kuning tadi. Kalau sancang ya. Iya. Nah, tentunya main bonsai usahakan jangan sancang aja. Ada amplas, ada Iya, iprik ada lah. sih. Karena kita lihat sambil sejalan kita tahu kelemahan-kelebihannya. Nanti kan, ini pohon bagus nih kan lawannya aja. Iya. Dan ini usahakan bikin gembul-gembul tuh bagus rapat dia. Iya. Ya, seperti pohon besinsu itu loh. Iya, siap. Kebayang nggak kalau pohon besinsu tuh ini rapatnya sedikit? Ya, rapat sih. Mantap. Oke, mantap ya. siap. Ya. Ada yang ditanya lagi? Kalau masalah percabangan udah pas, jadi tidak ada terhalang, udah kelihatan gerak dasar oke. Oh iya. Ya mahkota juga udah pas. Iya, siap. Koreksi apa lagi ya? Saya rasa sih itu aja. Nah ini ujungnya tolong bawa ke sini dikit. Ujung ini, iya. atau Berarti ini yang bisa? ini dipakai terusan atau Mana? ini, Pak De? Terserah yang mana boleh. Kalau ini kayak ini, tapi panjangan dia. Itu dah maksudnya Ya, ntar ini ya. di yang ini Panjangin dipanjangin dikit atau ya. ini gitu. Yang jelas antara ini sama ini lebih panjang ini. Oh, itu. Kalau ini dipendekin boleh, ini yang panjang lagi dikit. Oh iya. Ini boleh pendek, ini panjang dikit. Iya. Ya, jadi keluar masuknya biar kelihatan. Iya. siap. Karena secara logika, pohon ini kan tubuh yang pertama ini. Ya, Tentunya pastinya. lebih panjang. Ah. Dan kedua, kalau pohon ini di atasnya ada daun, di sini ada, Nggak mungkinkah ada hidup? Nggak ada daunnya. Kira-kira hidup nggak? Nggak. Hah? Tertutup dia. Nah, kalau udah tertutup jarang bisa hidup. Iya. Nah, siap. jadi kita Panjang. jualkan nyari ini. Kalau nggak ini pendekin, biar nggak terlalu panjang dia. Yang muncul di sini, ini pendek. Iya. siap. Bagus. Ya. Saya yakin ini laku Jadi mahal. terpotong Pak De. Udah, Gimana? Terkait lubang yang ini antisipasinya Antisipasi bisa pakai ini pengeras boleh. Semen putih tapi jangan terlalu kelihatan menonjol ya. Oh, Jadi untuk sekedar menghindari menutupi. ya biar air nggak masuk, tapi bikin dia gundukan, Gundukan. kayak inilah. Biar nggak, yang jelas tempel itu jangan Biar sampai airnya terlalu- nggak tergenang di Kalau sana. tergenang Ya? air masuk. Oh iya. Pokoknya air ini jangan sampai ngenap. Kalau sering ngenap ini akan busuk. Yakin saya busuk. Iya. Ini dah. Mohon maaf nih. Hmm. Kalau air udah ngenap nih busuk, waduh sulit sekali nyembuhin. Hmm. Kan kita udah lama-lama rawat pohon Iya, ya. langsung. Malah busuk kan kasihan. Ya. Berapa tahun terbuang? Ya kalau kita nggak cerita gini kita nggak paham. Nggak paham kadang jadinya. ini dianggap hal sepele ya, Betul. lubang-lubang kecil seperti ini. Nah. Padahal lama-kelamaan dia kan semakin Jadi musibah. kropos dan kropos akhirnya dia Semaput dia. Semaput. Mati. Jangan sampai lah ya. Nah kalau habis kontes usahakan lumut ini bersihin lah. Iya, dibersihin. Karena riskan juga. Riskan. Punya pengalaman kayak gitu juga, Pak De. Ya. Untuk insek gimana? Berapa minggu sekali? 2 minggu sekali. Ya. Pakai apa? Kaliandra sama Alika. Kalian Lika. Jadi teman-teman yang punya sancang, adik-adik terutama, antisipasi ada lubang yang sering mengendap air karena itu riskan untuk busuk. Yang terutama untuk ini kutu putih itu bahaya sekali ya. Dan rutinitas melakukan perawatan rutin insek setiap 2 minggu sekali atau seminggu sekali. Itu sancang ya. Terutama harus itu. Harus. Jangan sampai tidak. Dan kontrol akar. Kalau akar udah penuh, ciri-cirinya agak kuning ya. Oh, Ya potong. pangkasnya di bawah ganti. Nah kalau setiap ganti media ada pemangkasan akar, teduhin dulu. Barang 3 hari, 4 hari untuk 1 minggu. Baru dijemur ya. Karena pengaruh juga untuk kesehatan nanti. Ah, Ya. Oke yang lain. Kalau membersihkan batang ini pakai apa? ditan dia saya pakai. Bisa ditan, bisa semprotan motor itu loh. Oh iya. Karena kalau ditan masih kurang.
Tapi kalau semprotan motor itu maksimal sekali Maksimal bersihnya. ya. Kayaknya mungkin Cuma ada mayat, kabur Pak. kutunya ya. Iya. Saking kena. Tapi jangan sampai kena ini, Iya. daun hati-hati. Apa kambiumnya itu? Apanya? Kalau pakai water jetnya? Jangan terlalu ini, kan jaga jarak dikit. Kan bicara rasa. Iya. Oh, yang tajamnya jangan dipakai yang. Ya yang spray itu ya. Itu lebih simpel membersihkan. Tapi kalau ditangkap itu kalau coba. Kadang-kadang kalau kita gosok pakai sikat tuh nggak sempurna. Nggak sempurna. Ya. Kurang di Kalau celah-celahnya nggak dapat. Ya. Apalagi kasih kan tegang air ini, set, enak ya. Ada yang nanya lagi? Di sana Pak De. Boleh. Pohonnya Pak De. Dapat apa nih? Ijo, kemuning. Hijau katanya. Ayo teman-teman silakan yang punya pohon silakan bertanya mana pohonnya.